Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, Polres tertangkap 44 tersangka narkoba selama operasi anti Krakatau 2023. Polresta Bandar Lampung mengungkap 32 kasus narkoba selama operasi anti Krakatau 2023. Dari 32 kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 44 orang tersangka. Hal itu diungkapkan Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putrianto saat konferensi pers yang digelar di halaman Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 19 April 2023. Menurut Gigi, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil operasi anti Krakatau 2023 yang mana dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 3 April sampai dengan 16 April. Kompol Gigi mengatakan dari 32 kasus yang terungkap itu masuk dalam target operasi sebanyak 5 kasus dan yang bukan target operasi ada 27 kasus. Dalam operasi anti kali ini juga melanjutkan, Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkapkan target operasi orang sebanyak 5 TO dan target tempat sebanyak 5 TO. Adapun kelima lokasi target operasi itu yakni di Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Selatan, Panjang, dan Teluk Betung Timur. Dari 32 kasus itu, polisi mengamankan 44 tersangka yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Lanjut, Gigi mengatakan dari pengungkapan tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti narkoba mulai dari ganja, sabu hingga ekstasi. Barang bukti yang diamankan yakni ganja seberat 29,69 gram, sabu-sabu seberat 230,06 gram, dan pil ekstasi sebanyak 102 butir. Gigi pun mengatakan selama operasi anti tersebut pihaknya turut meringkus 2 orang bandar narkoba yang beraksi di wilayah Bandar Lampung. 2 orang bandar narkoba tersebut menurut Gigi dikenai pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Lalu untuk pengedar ada 17 orang yang dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan untuk pengguna ada 25 orang yang dikenai pasal 114 subsider 112 ayat 1 dan lebih subsider pasal 127 ayat 1 huruf A dengan ancaman 12 tahun penjara. Berita selanjutnya datang dari Wakil Polri yang tinjau arus mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Gatot Edi Pramono meninjau arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 19 April 2023. Wakapolri meninjau pemudik dari dermaga 1 hingga 6 dan dermaga 7 atau dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Setelah itu Komjen Pol Gatot Edi Pramono meninjau simulasi arus mudik lintas di dalam pelabuhan melalui posko arus mudik pemilik Polres Lampung Selatan. Edi Pramono mengatakan pihaknya mengunjungi Pelabuhan Bakauheni ini guna memastikan kesiapan pengamanan arus mudik balik 2023 dan ia juga mengaku Mabes Polri mengunjungi Pelabuhan Bakauheni untuk memastikan kesiapan kegiatan pengamanan yang dilakukan Polda Lampung untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik. Wakapolri mengatakan Polda Lampung sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk pengamanan di pelabuhan. Yang menyebut pihak Polda Lampung sudah menyiapkan personel gabungan sebanyak kurang lebih 4.600 yang terdiri dari Polri, TNI, dan juga instansi yang terkait lainnya.
Adapun 83 pos itu terdiri dari pos pelayanan, pos keamanan, dan pos terpadu yang disiapkan oleh Kapolda dan jajarannya. Ada juga yang menyampaikan tidak hanya mengamankan di pelabuhan dan pos saja, tetapi pihaknya juga telah menyiapkan personil untuk melakukan pengawasan pemudik pengendara motor yang melintasi jalur Lampung Selatan. Edi Pramono juga meminta Polda Lampung jangan lengah terhadap peredaran narkoba, mengingat saat ini sedang momen arus mudik dan tingginya peredaran narkoba di jalur pelabuhan Bakauheni Merak. Makanya meski operasi anti-operasi pekat sudah selesai, namun Wakapolri menyatakan kegiatan ini ditingkatkan harus tetap dijalankan. Adapun bentuk antisipasi itu, Polda Lampung bersama dengan beberapa instansi terkait BNN akan menempatkan anggota Seaport Induction Pelabuhan Bakauheni. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami dari Mabes Polri datang ke sini untuk memastikan kegiatan pengamanan yang dilangsungkan oleh Polda Lampung, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni. Dari paparan yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Karpos tadi, Polda Lampung ini sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasinya, baik itu masyarakat yang datang dari Jawa menuju Sumatera maupun yang berangkat dari Sumatera menuju ke Jawa. Langkah-langkah yang disiapkan itu antara lain sudah menyiapkan personil yang dilibatkan yang lebih kurang 4.600 sekian, itu gabungan tidak hanya Polri saja, tetapi juga teman-teman dari TNI, kemudian dari instansi terkait. Dan sudah disiapkan juga 83 pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang disiapkan oleh Pak Kapolda dan jajarannya dalam rangka mengantisipasi masyarakat yang melaksanakan mudik. Di samping upaya-upaya untuk pengamanan dilakukan ini, satu yaitu untuk agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Berita selanjutnya, selepas buka puasa, 2 kelompok pemuda ribut di Stadion Sukung, Kota Bumi. 2 kelompok pemuda berkelahi di Stadion Sukung, Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 18 April 2023 malam. Perkelahian antara 2 kelompok pemuda itu pun viral di media sosial. Lokasi perkelahian itu di pelataran parkir Stadion Sukung, Kota Bumi, Lampung Utara. Ada 2 video perkelahian antara pemuda di Stadion Sukung, Kota Bumi yang diterima oleh Tribun Lampung. Pertama, video berdurasi 27 detik. Di dalam video itu terlihat satu unit mobil yang mendatangi sekelompok pemuda. Tiba-tiba pengemudi mobil itu turun dan mengambil benda yang ada di sekitar. Ia pun langsung memukul seorang pemuda. Dan juga di parkiran Stadion Sukung, Kota Bumi itu, kemudian rekannya yang dihajar tak terima sehingga memukul balik pengemudi mobil. Lalu video kedua merupakan video perkelahian berdurasi 30 detik yang juga Fernando, salah seorang warga, mengatakan saat kejadian ia berada di lokasi. Ia mengatakan perkelahian antar pemuda itu diduga karena saling ejek dan kemudian terjadi pada hari Selasa 18 April sekitar pukul jam setengah 7 malam. Sementara Kapolsek Kota Bumi Ibda Sulias pada Rabu 19 April, ia mengatakan penyebab perkelahian diduga karena saling lempar petasan. Perkelahian ini juga berawal dari ketika ada pemuda yang melempar petasan dan mengenai mobil. Dan di saat itulah pengemudi langsung turun dan marah ke beberapa pemuda yang main petasan. Selain mendapatkan informasi adanya perkelahian, pihaknya juga langsung ke TKP. Namun ketika sampai di lokasi semua sudah bubar. Ketika ditanya soal adanya laporan setelah kejadian itu, ia menerangkan kepada salah satu warga yang melaporkan ke Polres dan perkelahian itu tak ada korban jiwa. Berita selanjutnya, polisi bersihkan sampah yang berserakan di Jalinsum agar pemudik terhindar dari laka lantas.
Anggota polisi dan juga Polsek Penengahan Polres Lampung Selatan membersihkan sampah yang berserakan di jalan agar pemudik aman dan nyaman. Kegiatan itu dilakukan saat anggota Polsek Penengahan berpatroli sejak pukul 9 pagi dengan menyusuri jalan di ruas Bakauheni. Saat berpatroli, anggota polisi ini melihat banyak sampah yang berserakan di jalan. Lalu mereka berinisiatif membersihkan ruas jalan tersebut agar ruas jalan tersebut bersih dari sampah. Tanpa merasa jijik dan bau, petugas Polsek Penengahan membersihkan sampah yang berserakan di jalan tersebut sehingga pemudik bisa jalan dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari laka lantas. Kapolsek Penengahan Ibtu Globe mengatakan pihaknya mulai berpatroli sejak malam hingga pagi. Lalu pihaknya sempat beristirahat sebentar, kemudian lanjut berpatroli pengamanan arus mudik lebaran. Gobel mengatakan sekitar pukul jam 9 pagi pihaknya juga melakukan patroli menyusuri jalan. Gobel juga menjelaskan pihaknya mulai berpatroli menyusuri jalan depan Polsek Penengahan sampai Bakauheni. Sesampainya di Simpang Bakauheni, lanjut Gobel juga pihaknya melihat banyak sekali sampah berserakan di jalan. Atas inisiatifnya ia menyuruh anggotanya untuk membersihkan jalan. Lalu ia pun menghimbau kepada masyarakat dan juga para pemudik untuk berkendara dengan hati-hati. Berita selanjutnya, jelang lebaran harga sembako di Lampung Timur naik, cabai tembus Rp50.000 per kilogram. 3 hari menjelang Idul Fitri 2023, sejumlah harga sembako di Lampung Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga sembako salah satunya ini menjadi Pasar Rakyat Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Rakyat Pekalongan, Lampung Timur, kenaikan harga sembako umumnya terjadi pada kelompok sayuran. Kenaikan harga ini juga mulai dari komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, bahkan tomat. Kenaikan harga mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Sutarti, di 53 tahun merupakan salah satu penjual sembako di Pasar Rakyat Pekalongan menuturkan, kenaikan ini terjadi lantaran mendekati Idul Fitri. Ia menjelaskan harga cabai merah keriting naik Rp20.000 dan cabai merah Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Selain cabai merah keriting, cabai rawit pun juga ikut naik sebesar Rp15.000 per kilogram dari Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian cabai hijau naik juga menjadi 2 kali lipat harga biasanya, yakni menjadi Rp30.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang serta tomat. Anto, 45 tahun, pedagang sembako di Pasar Rakyat Pekalongan menuturkan harga bawang merah saat ini Rp40.000 hingga Rp45.000. Dari Rp30.000, kemudian bawang putih naik menjadi Rp10.000 per kilogram dari Rp30.000 menjadi Rp40.000. Bukan hanya itu saja, harga tomat juga mengalami kenaikan jelang Idul Fitri. Tomat yang biasanya Rp10.000 ini menjadi Rp20.000 per kilogram. Berita selanjutnya, Adidas Mall Bumi Kedaton berikan diskon 30% untuk pembelian sepatu dan juga pakaian. Adidas Mall Bumi Kedaton memberikan promo yang berlangsung hingga 30 April 2023. PIC Adidas Mall Bumi Kedaton Peggy Surya Pratama mengatakan promo ini berlaku untuk pembelian pakaian dan sepatu tertentu. Promonya adalah jika membeli sepatu dan pakaian tertentu minimal 2 akan mendapatkan diskon 30% per item. Diskon 30% ini bisa didapatkan baik pembelian item yang sama maupun item yang berbeda. Ada juga diskon 20% yang bisa didapatkan walaupun hanya membeli sepasang sepatu atau satu pieces pakaian. Selain memberikan diskon, Adidas Mall Bumi Kedaton juga menghadirkan sepatu lari terbaru yakni Ultra Boost Like dengan harga 3,3 juta. Salah satu keunggulan sepatu ini adalah terasa ringan dan nyaman saat digunakan. Adidas Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual sepatu, pakaian, dan aksesoris olahraga maupun casual, baik wanita maupun pria. Aksesoris di Mall Bumi Kedaton ada tumbler, tas, topi, bola kaki, dan kaos kaki. Tak hanya itu, di Adidas Mall Bumi Kedaton juga menjual sandal, bra sport, dan lain-lain. Untuk tahu lebih lanjut mengenai Adidas Mall Bumi Kedaton, bisa langsung datang ke Mall Bumi Kedaton.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusla Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.